ledakan, pembajakan, pembunuhan, penembakan yang menimbulkan banyak korban jiwa berjatuhan adalah gambaran umum tentang apa yang kita kenal dengan istilah terorisme. Namun, terorisme memiliki arti yang lebih luas daripada itu. Terorisme adalah sebuah ideologi yang mendorong seseorang atau suatu kelompok untuk melakukan kekerasan dan menciptakan ketakutan di masyarakat. Mereka bukan hanya sekedar melakukan pembunuhan, tetapi mereka juga menimbulkan efek ketakutan yang sangat luas. Sejarah terorisme ditandai dengan bentuk kejahatan murni, yaitu berupa pembunuhan dan ancaman untuk tujuan tertentu. Mengacu pada sejarah terorisme modern, pembunuhan terhadap individu dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme. Kata terorisme berasal dari bahasa Prancis yang semula digunakan untuk menyebut tindakan pemerintah hasil revolusi Prancis di akhir abad ke-18 yang pada saat itu mempergunakan kekerasan secara brutal dengan cara memenggal 40.000 orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah. Jadi, dahulu kala terorisme digunakan untuk menyebut tindakan kekerasan oleh pemerintah maupun kegiatan anti pemerintah. Terorisme muncul pada akhir abad ke-19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia Pertama. Terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Pada pertengahan abad ke-19, terorisme mulai banyak dilakukan di Eropa Barat, Rusia, dan Amerika. Mereka percaya bahwa terorisme adalah cara yang paling efektif untuk melakukan revolusi politik maupun sosial dengan cara membunuh orang-orang yang berpengaruh. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki, yang berakhir dengan bencana pembunuhan massal terhadap warga Armenia pada Perang Dunia Pertama. Pada dekade tersebut, aksi terorisme diidentikan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan ideologi. Terdapat 4 gelombang perkembangan terorisme modern. Gelombang pertama terorisme dimulai dengan gelombang anarkisme pada tahun 1880-an di Rusia yang berhasil membunuh Kaisar Rusia. Masa ini sering digambarkan sebagai the golden age of assassination karena banyak terjadi pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap berpengaruh seperti Raja Italia dan Presiden Amerika Serikat yang ke-25. Gelombang kedua terorisme adalah anti-kolonialis, berawal pada tahun 1920-an hingga 1960-an. Karakteristik gelombang ini adalah adanya niatan untuk mendapatkan kemerdekaan dari para kolonial, seperti Inggris dan Prancis. Pada gelombang ini, para pemberontak berhenti menyebut diri mereka teroris dan mulai menyebut diri mereka sebagai pejuang kemerdekaan. Gelombang ketiga terorisme adalah gerakan kiri baru atau ekstrem kiri. Gelombang ini muncul akibat pecahnya Perang Vietnam dan konflik Palestina-Israel. Modus yang banyak digunakan pada gelombang ini adalah penyanderaan dan pembajakan. Contoh yang paling terkenal adalah peristiwa penyanderaan atlet Israel pada Olimpiade di Munich pada tahun 1972. Organisasi di balik peristiwa itu dikenal dengan nama Black September. Peristiwa tersebut berakhir dengan tewasnya semua sandera yang berjumlah 11 orang pada saat upaya penyelamatan. Gelombang keempat terorisme adalah gelombang agama yang masih bertahan hingga kini. Gelombang ini dimulai pada tahun 1979 pada saat revolusi Islam di Iran dan Uni Soviet menduduki Afghanistan. Seperti karakteristik gelombang sebelumnya, pembunuhan pemimpin militer, penyanderaan, dan juga bom bunuh diri menjadi ciri dari gelombang ini. Peristiwa yang paling terkenal adalah pembajakan pesawat komersial oleh sekelompok orang pada 11 September 2001 dan menabrakannya ke Menara Kembar WTC di New York, Amerika Serikat. Akibat peristiwa tersebut terjadi pergolakan ekonomi dan politik dunia, dan juga munculnya gerakan anti-terorisme di berbagai belahan dunia sebagai bentuk perlawanan terhadap segala tindakan terorisme. Perkembangan terorisme di Indonesia. Terorisme di Indonesia merupakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok militan Jemaah Islamiyah yang berhubungan dengan Al-Qaeda
atau kelompok militan yang menggunakan ideologi serupa dengan mereka. Sejak tahun 2002, beberapa target negara barat telah diserang. Korban yang jatuh adalah turis barat dan juga penduduk Indonesia. Terorisme di Indonesia dimulai tahun 2000 dengan terjadinya bom Bursa Efek Jakarta, diikuti dengan 4 serangan besar lainnya, dan yang paling mematikan adalah bom Bali 2002. Beberapa daftar terorisme di Indonesia. Pada tahun 1981, Garuda Indonesia penerbangan 206 pada tanggal 28 Maret 1981. Pada tahun 1985, bom Candi Borobudur 1985 pada tanggal 21 Januari 1985. Pada tahun 2000, bom Kedubes Filipina 1 Agustus 2000. Pada tahun 2001, bom Gereja Santa Ana dan HKBP tanggal 22 Juli 2001. Pada tahun 2002, bom Bali tanggal 12 Oktober 2002. Pada tahun 2003, bom Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta tanggal 27 April 2003. Pada tahun 2004, bom Palopo tanggal 10 Januari 2004. Pada tahun 2005, bom Bali tanggal 1 Oktober 2005. Pada tahun 2009, bom Jakarta tanggal 17 Juli 2009. Pada tahun 2010, penembakan warga sipil di Aceh Januari 2010. Pada tahun 2011, bom Cirebon 15 April 2011. Pada tahun 2012, bom Solo tanggal 19 Agustus 2012. Pada tahun 2013, bom Polres Poso 2013 9 Juni 2013. Pada tahun 2016, bom dan baku tembak Jakarta tanggal 14 Januari 2016. Pada tahun 2017, pada 24 Mei 2017, sebuah bom panci meledak di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Pada tahun 2018, pada 16 Mei 2018, Mapolda Riau diserang oleh kelompok teroris Jamaah Ansarud Daulah.